Kita sudah berada di tempatnya Wahyu Adi. Bill Gates sama Steve Jobs aja memulai usahanya dari garasi. Gue sebenarnya bingung ini garasi apa bukan? Carport. Tapi mana karya nggak ada. Karena dulu nggak pas bikin itu nggak di bawahnya tuh nggak ada rumah bakteri ya. Tiba-tiba ada satu hari ikannya semua mati, udangnya mati semua. Nah itu gas metannya muncul semua dari bawah tuh keluar. Ini kayak semacam dibajak gitu. Ini udah keras banget nih. Lu colokin udah keras. Nih. Jadi semacam dibajak gitu. Nah tinggal habis ini lu masukin dah pupuk tancap ke dalamnya. Padahal selembaran kolor doang. Lemparan kolor. Gimana cara ngelempar kolor? Jangan kolor, cangcut. 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 Kita sudah berada di tempatnya YouTuber 100.000. 100.000 ya? Main 200.000 nih. Sekarang 100.000. 100.000 subs. Siapa sih? No, orangnya muncul. Iya. Orang yang muncul. Wahyu Adi. Hai guys. Lo kalau ngomong ke apa namanya fans lu apa? Teman-teman aja. Teman-teman, halo. Kayak unboxing mainan anak-anak kan. Halo teman-teman. Ricis juga gitu, Ricis. Oh ya, Assalamualaikum teman-teman. Oh, lu jadi ngikutin mereka gitu. Biar lebih kelihatan lebih akrab gitu, Iya, guys. oke. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran tentang kegiatan Wahyu Adi di rumahnya. Ya. Alright, ada apa aja di rumahnya, ikutin kita terus. Alright. Tapi sebelum kita keliling-keliling, lu ngelihat apa namanya sinematiknya dulu di keliling-keliling rumah Wahyu Adi. Alright. Alright. Jadi ini di garasi ternyata guys. Jadi dia syuting selama ini tuh di garasi. Gue pikir tuh di dalam rumahnya. Ternyata itu di garasi. Di garasi yuk. Ya, gini ya. Bill Gates sama Steve Jobs aja memulai usahanya dari garasi. Mereka jadi miliuner gitu. Jadi gue mau mengikuti jejak langkah mereka. Gue sebenarnya bingung ini garasi apa bukan? Carport. Tapi mana karya nggak ada. Karya yang lu titipin di rumah sana. Ini bukan carport.
Ini bukan garasi. Ini Dulunya. halaman belakang, Ya, ini halaman depan. samping, halaman Oh, halaman samping. Jadi ini halaman samping bukan garasi. Oh, salah. Dulunya garasi dulunya. Oh, dulunya garasi. Sampai akhirnya mobil lu nggak bisa masuk sini. Bisa tapi Butuh effort yang lebih tinggi gitu ya. Betul. Alright, gitu ceritanya. Oke. Kita keliling-keliling bahas-bahas tanknya Wahyu Adi yang fenomenal. Ini dia. Yuk sebentar yuk, duduk dulu yuk. Ya. Gigi, sini Gigi. Ntar di sini tempatnya nih. Nah, Oke. nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya nih, gua kesini gara-gara gua denger lu komplain. Deh. Iya, iya lu komplain. Ya Gi, Gue denger komplain. gua sama Gigi dengerin Nah. komplain. Nah. Katanya nih, Pane Kenzo aja didatangin. Wahyu Adi yang deket kagak didatangin katanya. Lu ngomong gitu ya? Maksudnya bener juga itu. Bener juga. Dia baru gini nih. Lu dikomplain bakalan lu. Jauh-jauh di Semarang didatengin ya. Iya, jaga karsa kagak didatengin. Ya, gimana ya? Padahal selemparan kolor doang. Selemparan Gimana kolor. cara ngelempar kolor? Jangan kolor, cangcut. Lu naik mobil bawa kolornya. Tapi kan kita udah yuk. Kita kan udah collab beberapa kali yuk. Iya, Dokter iya. kan belum ini yuk. Waduh. Tapi baru officially Pantesan datang ke sini tuh bawa sekardus. permintaan Ternyata tuh maaf. gitu. Permintaan mangap. Oke. Jadi Ya. kita udah officially datang ke rumahnya Wayadi, kita udah sowan. Kita akan bongkar-bongkar apa yang ada di sini. Alright, yang mau kita bongkar pertama kali ini yuk. Ya, ini konten terakhir nih. Yang Wah, ini baru konten upload. terakhir nih? Yang baru upload. Ah. Jadi memang air terjun ini laris ya. Iya, di memang. YouTube nih banyak yang suka, banyak yang lihat gitu. Jadi ya dibikin setelah yang tadinya udah 40 cm pakai lava rock, terus habis itu 30 pakai batu ranggan, ini coba pakai batu fosil. Dan beda dari yang lama, ini saya bikin berundak-undak. Sebetulnya saya malu ya, ada masternya di sini. Gua mau nanya, lu belajar sama siapa gitu ya? Dia gue mau tanyain. Keringet dingin di sini. Dia gue mau tanya lu belajar sama siapa yuk? Oh gitu. Iya. Tapi yang justru gue surprise sendiri nih tanamannya, walaupun baru beberapa hari tapi lumayan kelihatan Sudah mulai perkembangannya. kelihatan ada perkembangan lah ya. Ah. Ya iyalah, ada pakai CO2. Mana sekarang lagi musim hujan kan dingin-dingin malam-malam. Iya. Tanaman lagi bagus-bagusnya. Tanaman lagi bagus-bagusnya. Cuman ada satu hal yang sebelumnya gue nggak lakuin, di sini gue lakuin, Apa tuh? yaitu bakteri dari tank lawas. Nah, ada di sini nih. bakteri yang lawas maksudnya lu Maksudnya tank lama yang lama. udah running 6 bulan, itu kan ada filternya. Ah. Nah, filternya ini hangon ini Ah. diambil dari sana. Jadi medianya tuh nggak diapa-apain. Oh. Ya di situ kan berarti udah banyak ngumpul Ngumpul bakteri, bakteri, baiknya, ah. beneficial bakteri di situ kita sirkulasiin di sini gitu. Jadi dia cepat mature makanya. Ge, ambilin produk kita Ge. Dia nggak perlu kayak gituan. Cukup taruh white clear 3 hari kelar. Langsung iklan. Gua kasih ini. Jangan. Gua kasih ini. Nanti aja. Nanti aja. Di kontennya dia aja nanti. Iya. Oh gitu. Ya. Lu nggak nanya kenapa lampunya miring? Nah, sebenarnya sih gue udah tahu. gue kita. pengen nanya cuman males aja. Tapi kalau gue udah tahu. Kenapa coba? Nah, pertama kalau dia cuma taruh di sini doang gitu kan, taruh di sini, taruh di gitu doang, nggak bakal kena semuanya. Iya nggak sih? Betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya gimana lagi ya? Dia pikir bahwa Monte Carlo di depan ini butuh cahaya lebih besar daripada yang di belakang, makanya dia agak kedepanin tapi terhalang sama ini. Kenapa ini nggak mundurin? Bisa dimundurin. Hah? Kan bisa dimundurin. Dia butuh arus. Betul. Itu dia jawabannya. Tadinya udah begini gitu. Iya, tapi ini- ternyata tapi ini kan tidak naik bergerak. semua, nggak bergerak. Jadi kita geser ke sini supaya dia ada arusnya di depan sini, muter, dan si bubble-bubble CO2 Bubble ini lebih lama dia di dalam air. dia ngalir ke sini Jadi montenya. fungsinya dia ini buat si CO2 CO2 ini. dari diffusernya.
Idealnya nih memang 2 lampu ya, karena tank ini lebar nih. Lebarnya ini 29, jadi harusnya ini 2 lampu, satu lagi di sini. Nah, tuh, tapi sebenarnya ini udah cukup yuk, nggak perlu lu tambahin. Kalau lu tambahin algaan nanti di belakang. Mosnya agak-agak. Itu dia. Gimana Ki? Cukup master. Bodoh Ya. amat. Oke. Oke, ini tank yang waterfall nih. Ini yang Ya. ini yuk, katanya lu udah lama bikin kayak ginian. Ini sebetulnya sampai waktu itu dibikin konten pas headscape-nya ini sampai udah hilang sendiri karena ini udah hampir setahun yang lalu. Dulu ada event ISR 2020 ya, yang rencananya waktu itu tuh sekitar bulan Januarian lah, ya, Januari. awal tahun lah. Itu udah dibikin, udah ada HC Cuba di sini segala macem, tapi eventnya batal karena COVID. Oke. Jadi nggak bisa ikutan major contest 30 cm di ISR. Oke, kita pindah ke tank berikutnya. Ini yuk. Yang berikut. Ini gimana Ini cara, gimana cara ininya nih? Cara ngomongnya. Di sini aja. Cara ininya. Cara ngambil ininya. Itu di sini. Jadi ini sebetulnya udah gue sediain di sini 2 ya kayak gini. Karena berhubung yang datang itu Aquair, jadi pastinya produk pigmen hijau. Kalau yang datang Wendy, gue bingung karena gue nggak punya. Wendy. Dia butuh Wen. Kode keras. Semua makin becek aja ya. Main air terus. Nanti Ini ceritain sedikit dong. nggak tahu nih kenapa nih. Tadinya nih seger semua ya. Stemplen ini kan ceritanya. Jadi nggak tahu kenapa sih yang Ludwig GS Spirit-nya agak-agak coklat akhir-akhir ini. Mungkin karena kehabisan nutrisi. Tapi kalau kata temen gua yang yang dia expert banget sih ya, katanya nih soilnya udah anaerob nih. Temen lu yang cuplis bukan sih? Gitu yang rambutnya suka dikuncir gitu ya, dipingitin. Talu. Ayo Ci, anak mana lo? Iya, jadi Ya, ini dulu bekas konten untuk Monte Carlo dikarpetin pakai DSM. Habis itu ditambahin belakangnya, dibongkar belakangnya dikit separuh aja, di rescape dengan ditinggiin soilnya terus ditambahin stemplen di sana. Gitu sih. Jadi ini udah beberapa kali modifikasi. Tapi dengan tambahan-tambahan. tambahan-tambahan. Ya. Jadi sebenarnya ini guys, ceritanya. Ya. Ini tank anaerob gitu. Itu punya tanda sebenarnya, punya tanda pertama di beberapa stemnya itu ada stuck tanamannya. Jadi kayak misalnya gimana ya? Nah, contohnya kayak gini nih. Tanaman-tanaman bantet, contohnya yang kayak gini. Ini nih. Ini seharusnya ini kan di dekat batang utama. Tuh. Dia seharusnya bisa lebih besar. Ini salah satu tanda tanaman ini sudah mulai substratnya mulai anaerob. Itu yang pertama. Kedua, lihat dari kondisi substrat di bawah. Ini BGA nih. BGA sebanyak ini biasanya kondisi di bawah sudah benar-benar tidak ada oksigen. Jadi yang tumbuh itu bakterinya adalah bakteri BGA tuh. Karena bakteri BGA itu dia tidak membutuhkan oksigen untuk memfiksasi amoniak. Keren banget. gitu dia. Ya, karena dulu nggak pas bikin itu nggak di bawahnya tuh nggak ada rumah bakteri. Nggak ada ya. rumah bakteri ya. Nggak ada Sebenarnya sih- media dengan porositas yang tinggi, jadi dia nggak menyimpan oksigen di situ. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa juga kalau misalnya nggak pakai rumah bakteri. Cuma ini kelihatannya tank Layang udah lama nih. Ya, sekitar 4 bulanan atau Sampai 6 bulanan lah. kalau dihitung dari DSM-nya berarti kan udah setahun. Udah setahun. Mm-mm. Nah, itu guys. jadi beginilah posisinya ketika lu dalam soil sudah setahun, kondisinya adalah begini. Gitu. Nah, ini kemudian monte-montenya udah kelihatan bentuknya lebih kecil. Itu artinya kondisi montenya sudah tidak merekat lagi. Maksudnya tipis banget akarnya. Ya. Akarnya hanya paling cuma tinggal segini dan mereka sekarang ini hidupnya mengandalkan dari Pupuk cair. Iya. Gitu udah kelihatan Oke. tuh. anaerob dah ini Ya. Mari kita bongkar saja. Jadi lu punya solusi nggak Bang Dieng kalau buat dia kayak gini? Oh, ada solusinya Solusi, kita cari solusinya. Solusinya ada sebenarnya. Solusinya sebenarnya yang paling mudah adalah sebenarnya solusinya adalah pupuk tancap. Ya. Cuma sebelum kita masukin sebaiknya kita membuat ini dulu nih. Modelnya kayak gini di bawahnya di gini-gini. Kayak semacam dibajak. Ulang. Batunya jatuh. Nah,
Ini kayak semacam dibajak gitu. Ini udah keras banget nih. Lu colokin udah keras. Nih. Jadi semacam dibajak gitu. Nah, tinggal habis ini lu masukin dah pupuk tancap ke dalamnya. Gitu. Pastikan aja ini ya. Semuanya nggak ada. Bersihin dulu ininya. Substratnya diiniin lagi tuh. Semua gasnya muncul semua tuh ke atas. Gas apa namanya? Metan. Meta, Iya. CH4. CH4. Lu bukan metan, NH4. H2S. H2S. Iya, metan itu H2S. Itu muncul semua. Makanya ini kadang-kadang pasti pernah ada satu waktu ketika lu masukin ikan, tiba-tiba ada satu hari ikannya semua mati, udangnya mati semua. Prung. Ada satu waktu ya? Pernah. Nah, itu gas metannya muncul semua dari bawah tuh, keluar. Bus. Karena mereka udah nggak bisa nampung lagi. Oke. Gigi udah telepon. Nah, itu caranya guys. Kita juga bisa pakai ini. Setelah itu Baru kita masukin pupuk tancap. Baru kita masukin pupuk tancapnya. Oke. Gini-gini. Thank you, Kang Dino. Gitu caranya. Gila, Jadi long lasting dia. gila. Tank gua diacak-acak. Ditusuk-tusuk. Ini apa lagi nih? Oh, ini tank juara ini. Tank juara. Juara berapa sih lu yuk? Juara 2. Wih, tank juara 2. Jadi Juara satunya perlu kita kunjungin juga tuh di Magelang dia, namanya Aqua Diorama. Gue udah ngobrol sama dia, anak muda sih. Keren lah dia pokoknya. Keren banget desainnya. Magelang ya? Magelang. Nanti kita datang. Juara. Minggir. Tapi gue tahu kenapa dia juara. Karena kita datang kemari. Ya kan gue udah bilang di Facebook, terima kasih buat bantuannya atas saran-sarannya. Sehingga tank ini jadi bagus. Iya, pertama dia pakai batu apa Om Din? Awal ya? Laparok. Pakai laparok. Kagak banget tuh awal-awalnya. Untung aja kita datang sini, Gi. Tapi kita nggak dibagi, Gi, perasaan. Dibagi, Pak. Apaan? Tar. Lu kan udah dapat kanister. Oh iya, gua dapat kanister belum lu. Ada buat gigi ada. Gua siapin khusus buat orang yang mau silaturahim ke rumah gua. Pasti dapet. Ini nih. Sering-sering kan mari. Jadi nih, ini ada kondisi di mana Wahyu Adi sedang dalam masa kebosanan. Tahu? Tahu gua. Mbak Ayu, gini yuk. Tank itu menggambarkan karakter orang pertama. Oke. Ya, terus kita ngeliat tank itu, lu bisa ngeliat kehidupan sehari-hari. Iya. Iya, Lu iya. ada kehidupan sehari-hari, entah lu itu ada waktu, di antara seminggu atau 2 minggu yang lalu ini dia sibuk banget. Iya nggak? Kayak misalnya kondisi lihat dari tank, Iya. apa segala macamnya. Contoh nih kondisi yang kayak gini nih. Ini kelihatan banget nih. Sebulan nggak disentuh gitu. Iya, pernah sebulan nggak disentuh. Kenapa? Karena lihat nih ya, nih, contoh nih. Ini moss bisa sampai coklat begini di bawahnya, itu kan? Di bawahnya ini baru trimming nih ceritanya nih, baru trimming entah 3 hari atau 2 hari yang lalu, 2 hari 3 hari yang lalu. Nah ini kondisi kayak gini nih. Biasanya awalnya tuh segini nih, ya. Biasa awalnya segini nih. Dia potong segini, dari sini sampai segini itu makan waktu 1 bulanan nih. 1 bulanan. Nah, sampai dia bisa coklat di sini berarti sudah lama banget nggak di trimming nih. Trimmingnya sih baru kemarin. Berarti Karena kita mau datang. Karena kita mau datang di Oh, jadi trimming. dia semakin lama semakin numpuk. Iya, Yang bawahnya bawahnya kan. Itu penyebabnya Bang ini. Oke. Itu dia penyebabnya. Jadi bawahnya akhirnya jadi coklat kayak gini nih. Makanya kalau misalnya lu punya tank moss, itu harus rajin untuk dipotong supaya bisa jaga bentuk. Ya, begitu udah panjang lu potong, Jadinya langsung kayak coklat. gitu, langsung coklat di bawah. Nah, itu ada ini tips sebenarnya gua dapet dari Mas Yoyo. Oh. Ya, Yoyo Prayogi nih. Betul. Jadi lu tahu deh, dia itu waktu yang dia pertama juara 3 itu, dia potong mossnya itu 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali dia potong moss. Seminggu 2 kali berarti. Seminggu 2 kali potong moss krik supaya apa tadi? Supaya tetap jaga bentuk. Karena dia tahu banget moss itu paling cepat tumbuhnya dan paling cepat ngerusak hardscape.
Ini kayak gini nih, bentuk husky langsung hilang. Iya. Tahu nggak? Ada yang bunyi. Anjir, apa itu? Apa tuh itu? Oh, ini. Kemana salurannya kemana? Oh, ini kemana sih? Oh, ya sini guys, dia ternyata punya kebon. Punya kebun apaan ini Bang Din? Tahu udah kebun apaan. Ini niat lu apaan sih sebenarnya? Ini lagi belajar farming. Jadi sebelum kita bikin yang seriusnya, Oh, jadi lu coba-coba dulu nih. Coba-coba Ya? dulu nih. Ada beberapa tanaman yang sukses bisa rimbun dan ada juga yang enggak gitu. Nah, ini sebetulnya hampir semuanya rotala kecuali ini Ludwigia sama ini Monte Carlo. Ini rotala. Ya rotala-rotalaan ini cuman ini aja nih yang bagus. Ini kayaknya udah dulu baru tanam nih. Enggak, dulu sebenarnya gini. Kalau ini gue konsultasinya sebenarnya sama si Aki ya. Aki siapa? Vivata. Jadi waktu itu udah sama 1 jam Aki, sekali guys. nih. Itu keren juga berarti ya? Udah di spray 1 jam sekali tiap hari. Itu hampir semua bagus. Nah, kata si Aki ini ngapain gitu. Terlalu dimanjain itu tanamannya gitu kan. Nah, gue ubah jadi 3 jam sekali. Ternyata Ada beberapa yang jadi kayak kering-kering gitu lah. kurang aja. Oke sebenarnya. Iya. Lu hanya cukup ini ada yang salah sih sebenarnya ini. Ini tanahnya terlalu dalam pertama. Pertama tanahnya terlalu dalam. Kalau kayak gini lu taruh, ini pasti bakal cepat padat. Ketika jadi padat Bawah. terlalu padat dia nantinya. Kalau dia sudah padat, ini kurang produktif nanti ininya pertumbuhan ininya. Kalau gue ngeliat pertama, Cut. Jadi tadi itu kita bahas terlalu dalam tanahnya. ya ini terlalu dalam nih. Jadi kalau misalnya ini terlalu dalam, ini akar ini kan paling cuma sampai 3 cm. Kalau misalnya Monte Carlo kayak gini nih, Iya. 3 cm. Pertama itu, kedua. Jadi dia agak terlalu padat yuk di bawahnya nih. Ini Keras bawahnya ya. udah keras nih bawahnya. Jadi lu percuma mau masukin segini banyak, di bawahnya sudah padat. Paling segini nih aja yang efektif nih, Ya. segini. Di bawahnya lu udah padat. Kalau lu mau pakai kayak ginian, lu campur pakai pumis atau lu campurin sekalian semua bahan media tanam ini dengan pasir malang. Oke. Jadi rongganya dia untuk si akar untuk masuk itu lebih banyak. Dapat. Walaupun nanti tetap akan harus terus ganti media. Kalau kayak gini, lu 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, ini harus ganti media. Oke. Jadi tidak produktif untuk skala ini tuh tidak produktif. Kayak gini nih. Ini contohnya kayak gini nih. Di bawahnya nih. Oh, ini tidak matang nih. Kalau yang ini tidak matang, medianya tidak matang. Maksudnya dia masih mengeluarkan amoniak terlalu banyak. Jadi dia rotting di bawahnya nih. Ini beberapa akar udah rotting. Jadi walaupun masih darat juga kita perlu memperhitungkan kondisi amonia di dalamnya. Amoniak dia itu. di dalam karena ini kan tanaman air yuk. Tanaman air artinya dia sebenarnya tidak agak berbeda dengan tanaman darat. Jadi kalau misalnya ada perbandingan untuk pupuknya, tanaman air sama tanaman darat itu bisa 3:1 atau 2:1 lebih kecil daripada tanaman darat. Oke. Nah itu dia. Tapi kalau biasanya sih yang gua pakai itu 3:1 Ya. gitu. Jadi ya gitulah. Jadi kalau misalnya dia pakai 1 kilo, lu pakai 3/4-nya untuk tanaman daratnya. Oke. Tanaman airnya maksudnya. Gitu. Siap. Jadi dia mau produksi tanaman sendiri ya. Dia mau bikin farm. Kalah lu gitu. Gua ada. Apa? Empak. Sebenarnya awalnya sih biar kalau bikin konten itu tanaman tuh ngikut Pane cancel. Oh, dia kan nyimpennya buce aja kan. Kagak, sekarang Semuanya sudah ya? ada. Oh, iya. Oke. Ya, Om Din. Jadi ada studio, Ada studio nih. Studio, akuarium, terus apa lagi? Ada farm. Nah, ada tank alga. Tada.
Gua nggak tahu. Tank buangan. Tank buangan. Bocor. Enggak, jadi emang udah nggak dipakai lagi. Terus ada ikan gede yang saya udah bingung mau nempatin Mau ikan dibuang sayang gitu ya? Pontius itu di mana. Tapi kasihan gitu kan, ya udah biarin aja dia berganti air hujan setiap hari. Tapi nanti kalau udah nggak musim hujan sih mau dikeranin air pakai keran, ganti airnya udah gampang banget gitu. Tinggal semprot munculin. aja gitu ya. Sama kayak yang ini. Ini mana nih? Ini tank. Ini tank apa? Penampungan mos. Bukan. Ini sebenarnya tank air sumur, ya. Jadi air keran tiap hari tuh dipenuhin di sini. Tujuannya apa? Ini pasti berkurang karena air spray tadi tuh ngambilnya dari sini. Oh. Yang buat farm tuh ngambilnya dari sini. Jadi dia bakal berkurang terus. Jadi otomatis secara nggak sengaja itu ganti air tiap hari. Oh. Nah, makanya ganti air tiap hari kita bisa farming mock di sini. Oh. Nah, subur. Pintar juga dia. Jadi begitu ceritanya yuk. Iya, begitu. Makanya dia akhirnya bagus begini. Sebenarnya sih masih kurang bagus nih. Masih ada utricularia giba, nih giba. Utricularia giba. Ini kayaknya dari tanaman. dari tanamannya ya, bawaan Iya, tanamannya. bawaannya ini. Dari farmnya ya. Betul. Nggak tahu juga gue caranya gimana. Soalnya di tank lain juga ada yang tumbuh terus, jadi tiap merawat tuh buangin itu kerjaannya. Buangin utricularia giba ini ya. Dianggap alga, pakai alga sida juga. Karena yang dipakai- nggak tahu bisa apa enggak. Ini bukan alga. Bukan alga kan? Nggak Iya. bisa dianggap alga. Ini sebenarnya adalah Masih tanam. nggak kelihatan Om? Ini Agak nggak susah bisa. kalau kayak gitu. Giniin ke tangan. Enggak, lo zoom manual harus. Oh. Apa itu namanya? Nah, jelasin. Namanya utricularia giba. Jadi ini banyak nih. Banyak nih. Utricularia giba. Ini ke bawah dari farmnya. Oh, farmnya banyak nih. Nah, ini adalah salah satu tanaman unik. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini adalah tanaman pemakan serangga. Are you sure? Jadi utricularia giba ini adalah salah satu jenis tanaman karnivora. Jadi dia pemakan kutu air. Sebentar. Berarti dia satu keluarga sama Utricularia graminifolia itu. Iya. UG itu yang Iya. buat karpet itu. Iya. Dia satu keluarga. Utricularia giba, Utricularia graminifolia itu sama-sama tanaman karnivora. Iya, dan mereka berdua ini keduanya adalah jenis dari tanaman aquatic. Jadi karnivora jenis tanaman akuatik. Lu kalau misalnya di grup apa karnivora plan, lu kumpulin kayak gini lu bisa jualin gitu. Oh gitu. Iya. Boleh. Salah satu tanaman koleksi kita mah disampah-sampahin ini, Weh. Iya. Oke. Disampah-sampahin. Jadi mereka satu keluarga ya. Satu keluarga ya. Yang itu omnya, yang ini tantenya. Yang ini keponakannya sih. Keponakan. Lu main Tahu aja keponak- lu, Gi. Lu main keponakan aja lu. Lah ini kenapa nih, yuk? Nah, ini nanti yang sengaja Ini juga malas sebenarnya. Ini juga males sebenarnya. Ini juga malas Udah- sebenarnya. udah algan. Udah waktunya di rescue. Begitu udah mampet lagi ini yang YouTuber waterfall. Udah kan ya? Udah ya? Apanya udah? Ini jangan ini. Apanya udah? Ini malu ini. Kita mau lihat. Aduh, Kita dibedah mau semua. Ini yang katanya 200.000 viewers. Tapi ngomong-ngomong tentang 200.000 viewers, gue pernah denger nih, gue lihat-lihat di video lu nih, Ya. kayak ada satu yang viral nih. Lu kan mulai 4 tahun yang lalu nih, ya nggak? 3 lah. 3 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Dia yang punya channel nih. Tapi kita yang Ya udah lah, ya udah. 4 tahun. Sama teman enggak apa-apa. Oke, Oke, terus gimana, gimana ya? gimana? Kan gue ngeliat tuh videonya yang paling viral itu seed kan? Carpet seed. Carpet seed. Carpet. Itu viral banget, men. Berapa juta? 1,2 juta sekarang. Oh, gue denger 10 juta. 1 koma aja udah bahagia banget. Iya. Ajib, 1,2 juta orang yang nonton. Gila.
Apa? Carpet sheet tapi Carpet sheet tapi agak jelas banget konten aja, agak jelas asli. Tapi itu kan karena pertama carpet sheet baru-baru muncul kan Iya waktu itu, betul kan? waktu itu jadi ada orang pada bahas di Facebook segala macam, oh carpet sheet Lo langsung YouTube pengen tahu kan, pengen tahu sekalian nyoba sekalian dibikin videonya. Padahal waktu itu tuh bikin videonya baca narasinya tuh masih aduh ya masih kayak anak SD gitu baca. ya kayak ini radio FM. Jadi ketinggian 2 pohon kelapa. Dengan semboyan sekali siaran setahun tak ada. Ini dia 200.000. Apalagi tadi yang Udah gua nggak usah deh. dibahas itu. selesai kita. Oke pemirsa kita selesaikan. Kita Kayak selesaikan sudah gitu. Ini gue tahu sih sebenarnya kenapa ini algaan. Pertama memang karena lu jarang ngerawat ini ya. Ini udah kerawat. Kemudian gue ngeliat dari jenis alganya. Ini alga-alga ini nih. Alga-alga apa cahaya sih? Matahari ya. Agak cahaya karena matahari, terus karena filternya mati nggak mumpuni, akhirnya ya ini udah mau kelihatan mau kena BGA, mungkin mau kena BGA. Lagi banyak lagi Kena sibuk matahari lah, dia soalnya lagi sibuk. ini di outdoor. Memang butuh effort banyak. Matahari sih. langsung sih enggak. Ya, cuma kan dia biasa terang nih aja. lebih terang matahari. Tapi memang kalau tank-tank di outdoor kayak gini emang butuh effort yang lebih tinggi sih. Tapi ya, Perhatiannya yang lebih tinggi berarti ya. iya. Tapi salut lah dia. Dia udah bisa bikin konten, udah bikin merawat ini demi kontennya bagus supaya lu bisa ngeliat dia bagus. Cakep kan? Keren. Orangnya rajin banget. Lu telat datangnya sebenarnya. 3-4 bulan ini oke. Oke, gue tahu. Cuma dia lagi sekarang ini beberapa bulan ini, gitu kan? Akhir tahun kan sibuk closing pembukuan apa segala. Iya, paham. Lagi pembukuan utang. Oke deh. Tapi kalau soal bahas soal laga, wah ini ntar nih. Gue Nanti ya konten yang lain. Kontennya ada bareng sama dia gue. Iya. Oke. sekalian. Kayaknya gitu aja deh. Cukup lah. Jadi sebenarnya gue tahu kenapa gue dikunjunginya belakangan. Itu ada alasannya juga. Sekalian biar dua Maaf, konten Mas. di sini. Mas maaf mas. Kalian bahas alga. Nah, itu dia. Soalnya di tank dia nggak ada alganya. Boleh? Nggak ada. alganya. Orang nggak ada tank. Kagak punya akuarium. Kagak punya akuarium mas. Kita di rumah berdua ini sama Gigi, kita nggak punya akuarium. Di rumah tuh kagak ada yuk. Serius gua, kagak ada. Nggak ada. Tank kita di mana? Di toko semua. Di toko sama di tempat orang. Oke deh, gitu aja guys. Kita sudah keliling-keliling hampir setengah jam. Kameramen gua udah mulai gemetar tangannya, kamera baru, wajar. Jadi Sombong banget. jadi subscribe guys, subscribe. Apa namanya? Jangan lupa share, terus klik tombol loncengnya, gitu kan? Biar kita bisa beli kamera baru lagi, gitu. Biar ada 2 di sini ya, gitu Pokoknya kameranya. Aquair Indonesia nggak ada duanya deh. Channelnya itu isinya video-videonya itu gokil semua. Nggak biasa-biasa aja ya, nggak kayak channel Aquascape yang lainnya. Amin. Mana ada channel lain yang membahas toko Aquascape-nya janda kan? Sampai dia dicipok. itu masih dibahas. Oh. Cipok. Ya, mau bagaimana unik soalnya dia. Iya, betul. Itu keunikan itu yang dicari ya. Itu dia. Itu. Oke guys, gue itu aja. Tunggu di apa namanya konten-konten berikutnya bersama gua Dino. Gua Gigi. Lu kagak kenalin? Oh iya. Gua Wahyu Adi. Wahyu Adi. Oke, Dino, untuk apa? Style. Gue lupa. Gue udah siap ngomong happy scaping guys. Ya udah Bu. Berhubung dia nggak bisa closing, gue aja yang closing ya. Baik, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai video ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Gua Dino. Happy Lu tanya dulu, gua Dino. Gue Wahyu. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Gua Dino. Wahyu Adi. Gigi. Aku air untuk Indonesia. Happy scaping, guys.
Lagi Om Din.